Marifat apanya? Marifat kok nggak sholat, marifat kok nggak puasa, marifat kok malah jelek-jelekan agama Islam, marifat kok malah mencaci maki Rasulullah, marifat kok malah nggak seneng kalau Islam menang. Kita sudah pernah bahas sih dulu ya, kalau mengatakan cinta Rasul, cinta pada Nabi, tapi tidak membela apa yang dibawa Nabi, itu omong kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian online An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di forum yang insya Allah penuh berkah ini, yakni dalam forum kajian online An-Nur. Semoga keistiqomahan kita hadir di sini menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kecintaan kita kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak kita bersama Rasulullah Muhammad SAW di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mas rahmatullah. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini masih melanjutkan tema yang lalu tentang 4 hal yang wajib bagi seorang muslim. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kita sudah membahas sebelumnya 4 hal yang harus diketahui. Itu masih dalam nomor 1. Jadi nomor 1 adalah mengetahui. Mengetahui apa? 4 lagi. Nah gitu ya. Ya, hari ini insya Allah kita akan yang kedua dan ketiga dan keempat insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran surat Al-Fajr yang akan disampaikan oleh Mbak Hikmah. Mbak Hikmah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi fajar dan malam yang 1573 dan yang genap dan yang ganjil. Dan malam bila berlalu, pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Kali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Dan apa pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mbak Hikmah. Semoga pembacaan tilawah Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita, sekaligus menjadi tambahan inspirasi untuk kita. Yakni manakala kiamat itu datang, banyak orang yang menyesal
ternyata mereka baru ingat ada amalan-amalan yang belum kelar dilaksanakan. Ada amalan-amalan yang ternyata belum tuntas, yang seharusnya dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Maka sebelum itu semua terjadi, mari kita belajar terus, sehingga apa yang seharusnya kita lakukan itu sudah kita laksanakan, dan apa yang seharusnya kita tinggalkan itu pun sudah kita kerjakan, artinya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Mas muslimin rahmatullah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang 4 hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang al-ilm, ini mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui 4 hal, yaitu ma'rifatullah pertama, yakni mengenal Allah. Kedua, ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Ketiga, ma'rifat Islam, ya, mengenal agama Islam. Yang keempat adalah dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Artinya ketika kita memahami apa yang seharusnya kita ketahui, mari kita belajar terus kalau kita belum tahu. Ya, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, ya, dengan dalil-dalil syariah dari Al-Quran dan dawah Rasulullah Muhammad SAW, dan dalil-dalil kauniyah, ya, sehingga semakin lengkap kita, ya. Dalil kauniyah adalah dalil yang ada di alam ini. Kita sudah bahas pekan lalu, insya Allah sudah cukup jelas, mudah-mudahan. Malam ini kita lanjutkan yang kedua, ya. Apa yang kedua yang harus seorang muslim ini lakukan? Yaitu adalah al-amalu bihi. Al-amalu bihi, yakni beramal atau mengamalkannya. Jadi kalau yang pertama adalah mengetahuinya, mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Rasulullah, mengetahui tentang Islam, maka yang sekarang adalah mengamalkannya. Apa maksudnya? Yakni adalah sebagai konsekuensi dari mengetahui. Konsekuensi dari mengetahui. Sudah tahu tentang Allah. Kita mari bahas, kan? Kenal Allah itu tidak hanya sekedar mengenal namanya. Mengenal namanya itu awal saja. Boleh bangga kita, wah hafal Asmaul Husna, boleh. Bangga seperti itu, ya. Jangan lupa tapi, karena ternyata tidak hanya namanya yang harus kita kenal. Karena kenal namanya saja itu belum mengenal yang sesungguhnya, belum mengenal yang semestinya. Karena kenal tidak hanya kenal namanya, tapi juga kenal sifatnya. Kemudian kita mengenal tentang apa yang disukainya, mengenal apa yang tidak disukainya, sampai kepada apa hak-haknya atas kita. Artinya kalau kita kenal Allah adalah pencipta kita, yang memberikan kita hidup, berikan kita rizki, berikan kita bisa nafas sampai hari ini, yang menyembuhkan sakit kita, yang memberikan jalan keluar masalah kita, yang memberikan anak kita lahir, ya, yang memberikan pekerjaan kita terselesaikan, itu semua adalah Allah. Nah, setelah kita mengetahui itu, oh ternyata ada pencipta, oh ternyata kita ini ciptaan saja, maka apa haknya Allah? Kita harus menyembah Dia. Sebagai syukur kepada Dia adalah kita menyembahnya.
kita mengagungkannya, kita tidak meminta selain hanya kepadanya, dan kita menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang akan melukainya. Ingat ya, Allah bisa cemburu, Allah bisa marah. Maka ketika kita sudah mengenal sampai di situ, kita sudah ma'rifat sampai di situ, laksanakan, lakukan. Apa laksanakannya? Dengan melakukan apa yang semestinya. Haknya adalah disembah, maka sembahlah Allah. Tidak hanya mengetahui saja, tapi laksanakan ini. Ini kewajiban kita. Ini haknya Allah atas kita. Allah itu memberikan kita hidup itu mahal harganya. Allah memberikan kita hidup itu mahal harganya. Kita nafas sehari semalam saja, kita oksigen yang kita hirup, berapa yang kita hitung kapan hari itu? 1000 liter sehari semalam, ya. Ada yang mengatakan 1000 liter sehari semalam. Padahal 1 liternya itu di rumah sakit koran kabarnya adalah 25.000. Ya. Mungkin nanti Bu Dokter bisa mengkonfirmasi masalah ini. Tapi 25.000 per liter. Kalau 1000 liter sehari semalam, berarti kita ini disubsidi oleh Allah itu 25 juta untuk urusan nafas saja. Urusan nafas saja. Belum ginjal kita, belum jantung kita, belum paru-paru kita ini. Belum peredaran darah ini. Semua adalah mahal harganya. Lantas kalau kita semua sudah demikian banyak diberikan Allah, diberikan yang mahal begini, apa kewajiban kita kepada Dia? Apa kewajiban kita kepada Allah? Apakah ada kewajiban atau tidak ada kewajiban? Jelas ada kewajiban. Kita bersyukur, kita menjaga hidup ini, kita mensyukurinya dengan menjaga alam semesta ini. Kita tidak melakukan hal yang nggak disukainya. Ini adalah bagian dari kewajiban-kewajiban kita. Maka lakukan, ya, lakukan, do it. Kalau tadi kita mengetahui, sekarang lakukan. Ini kewajiban seorang Muslim. Jadi ngaji ini harus ada endingnya kemana. Kalau hanya mengetahui saja, bukan itu tuntunan seorang Muslim. Pinter itu harus. Tapi setelah pinter apa? Yakni mengerti kewajibannya. Apa itu? Pada Allah harus makin semangat mendekat. Karena kita tahu Allah adalah zat pemilik alam semesta ini dan pemilik akhirat nanti. Maka seorang yang cerdas, seorang yang pinter akan mengetahui bahwasanya hidup ini tidak akan bisa sukses kecuali kita minta tolong pada penguasa alam semesta ini. Di akhirat kita tidak akan bisa selamat dari ancaman-ancaman neraka kecuali kita mendekat kepada pemiliknya. Karena saat itu semuanya lemah. Pemimpin kita bahkan yang ada di bumi ini, di dunia ini, di akhirat nanti tidak bisa apa-apa. Yang kita sekarang agung-agungkan di sini, nanti di akhirat tidak bisa apa-apa. Karena Maliki Yaumiddin, rajanya saat itu, pemiliknya saat itu di akhirat adalah Allah Azza wa Jalla. Semuanya tidak ada apa-apanya, semuanya. Maka man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa menolong kecuali dia diberi izin oleh Allah Ta'ala. Mas Rasulullah rahmatullah di sini. Jadi setelah kita mengetahui, mengenal Allah, lakukan. Apa kewajiban kita? Apa yang dilarangnya? Mari kita jauh-jauhnya. Jadi setelah mengetahui, lakukan. Pada Rasulullah jawab itu. Pada Rasulullah. Kita mengenal Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah adalah duta resmi. Duta resmi dari pemilik alam semesta. Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan resmi dari pemilik alam semesta. Yang kemudian Allah menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik.
Maka setelah kita mengenalnya seperti itu, maka do it, lakukan. Setelah mengetahui, lakukan. Apa yang kita lakukan? Yakni contoh Rasulullah sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah selalu menunjukkan dulu contoh. Maka sudah contoh saja. Ini loh contoh untuk mendekat kepadaku. Maka ya tiru saja sudah. Niru saja. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya. Mendekat pada Allah caranya adalah dengan meniru baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, itu mengenal Rasulullah, ya. Jadi setelah mengenal seperti itu. Kemudian kita juga mengenal Rasulullah selain sebagai utusan yang memberikan contoh di alam kehidupan sekarang ini, memberi contoh bagaimana kita bekerja yang baik, yang dapat ridho Allah itu seperti apa, memberi contoh menjadi seorang bapak yang baik itu seperti apa, memberi contoh menjadi anak yang baik seperti apa, dicontohkan semua oleh Rasulullah. Bahkan jadi pemimpin yang baik itu saya contoh Rasulullah. Makanya kalau ingin jadi orang yang tidak hanya sukses di dunia, itu contoh Rasulullah. Rasulullah ini sudah jelas akan sukses dunia, sukses akhirat. Kalau jangan cari contoh yang lain, misalkan mencontoh tokoh-tokoh siapa misalkan ya, yang selain Rasulullah, itu nggak ada jaminan akan sukses akhiratnya. Jangan jadi orang tua, mencontoh tokoh, wah tokoh itu kayaknya bagus ini, ditiru misalkan. Itu boleh bisa jadi akan sukses beneran di dunia, tapi jaminan akhirat tidak punya. Tetapi kalau meniru Rasulullah, maka jaminan akhiratnya pasti dapat. Inilah bedanya. Menjadi seorang manajer di perusahaan, ingin efeknya tidak hanya sukses dunia, tiru Rasulullah. Bagaimana dulu mengelola perusahaannya. Rasulullah seorang entrepreneur. Bayangkan beliau seorang owner dari perusahaan bisnis saat itu. Jadi beliau ini contoh sukses ya. Di usia yang kisaran 37 tahun, beliau sudah pensiun, beliau jadi owner dari perusahaan dan beliau fokus dalam dakwahnya. Artinya seorang muslim itu hidupnya ada tahapan yang jelas. Kan nggak mungkin sampai tua terus jadi seperti ini. Apa rencananya dengan? Apa sampai tua jadi ngolah bisnis kayak begini? Terus akhiratnya ada di mana? Satu hari kita sehari penuh berangkat pagi pulang sore, apa begini terus? Di mana kita mempersiapkan akhirat kita? Jangan-jangan terlupa. Maka tiru Rasulullah. Hadirin, itu contoh dalam kehidupan usaha. Jadi pemimpin masyarakat juga begitu. Kalau jenengan mengelola dengan pendekatan ilmu sosial, dengan ilmu pendekatan ilmu pemerintahan yang sumbernya bukan dari Rasulullah, mungkin sukses, mungkin, tetapi tidak ada jaminan untuk ngefek ke akhiratnya. Nggak ada jaminan untuk mendapatkan surganya. Maka tidak ada pilihan lain. Kalau ingin mengerjakan sekali jalan, dapat dua, dunia dan akhirat, tiru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, disinilah kewajiban kita yang kedua ini. Setelah mengetahui, sekarang lakukan, amalkan. Ini adalah efeknya. Beriman pada Allah, efeknya jelas. Apa yang kita lakukan? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Jangan melakukan sesuatu yang membuat marahnya. Jangan coba-coba mengundang marahnya Allah. Makanya hati-hati. Setelah mengenal Rasulullah, ingat Rasulullah juga nggak suka hal tertentu. Ya. Lebih detail lagi, karena memang Allah mengutus Rasulullah sebagai contoh konkret, ya kan? Orang-orang
kafir zaman dahulu itu membantah, kenapa yang diturunkan kok nggak malaikat saja, kok manusia? Tentu hikmahnya adalah agar kita bisa menirunya. Bayangkan kalau yang didatangkan itu malaikat, kita nggak bisa meniru. Malaikat tidak makan, malaikat boten ngunjuk, boten sari. Kita manusia butuh dahar, butuh ngunjuk, butuh sari. Jelas nggak cocok nih kalau yang diturunkan adalah malaikat. Maka sudah semestinya contohnya adalah sama dengan kita, yaitu adalah manusia. Dan dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak kepingin ngefek sampai ke akhirat di Rasulullah. Ya. Ini yang hadir Bapak Ibu sekalian, ingin jadi orang tua yang baik, tiru Rasulullah. Jadi nggak sekedar sukses didik anaknya dari sisi fisik ya, tapi nggak ngefek ke akhirat. Jangan, sayang dong. Umur kita ini semakin hari semakin berkurang loh. Saya ceritakan ke jamaah ibu-ibu. Kalau panjenengan ngelola rumah tangga hanya demi anaknya biar lulus sekolah, biar bisa bekerja, tujuannya dunia saja, sayang menurut saya, sayang sekali. Jenengan harus nyambungkan sampai ke akhirat mestinya. Apa jenengan kerso, kesele panjenengan, payahnya jenengan hanya dibayar dunia saja. Oh, rugi sekali. Subsidi dari Allah tadi mahal sekali hidup ini. Sehari semalam ini hidup mahal, mahal sekali. Kalau hanya ditukar dengan dunia, aduh, astagfirullah. Pernah ada kawan yang bercerita membandingkan ada seorang pekerja yang rela melepas hijabnya karena tuntutan dari pekerjaannya. Coba kita hitung berapa gajinya gajinya cuma UMR, tapi dia melalaikan yang dikasih oleh Allah Ta'ala, mungkin tidak hanya jutaan, miliaran yang dia dikasih sebulan itu. Iya kan? Kalau nafas saja sehari semalam seharganya 25 juta. Itu baru nafas, belum yang lainnya. Belum jantungnya, belum otaknya, belum sarafnya. Ya kan? Nah, kalau dikali sebulan berapa aja, Pak? Masa ditukar dengan UMR aja rela melukai Allah. Ini bahasa saya, okay? Bikin kecewa Allah. Mestinya kita berpikir lebih cerdas. Utamakan Allah. Alam ini milik Allah. Alam milik Allah, bukan milik jerakan kita, bukan. Ketika jerakan kita sesuai dengan Allah, oke, kita ikuti. Tapi nggak sesuai, maaf. Ada yang lebih berhak atas jasad kita ini. Ada yang lebih berhak atas hidup kita ini. Siapa? Allah pemiliknya. Kita ini milik Allah. Akan kembali kepada Allah. Akhirat itu milik Allah. Alam barzah itu milik Allah. Maka kalau ingin selamat, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas muslim rahmatullah, ini jadi laksanakan, dia amalkan. Yang sudah diketahui apa? Amalkan. Mengetahui tentang Allah, ma'rifatullah, amalkan. Nggak hanya tahu toh, ya. Nggak hanya tahu. Karena orang-orang kafir juga tahu. Orang-orang Badui itu ketika ditanya siapa menciptakan alam ini? Allah. Mereka ya Allah. Mereka mengatakan Allah. Tapi mereka tidak mau sujud, tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Ya, artinya jangan hanya kenal, sampailah kepada tahu kewajiban kita, apa haknya Allah itu apa. Ya. Semoga semua yang hadir hari ini diberikan Allah kefahaman dan semangat untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mengenal Islam, ya, mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, ya kan? Itu kan kemarin sudah mengenal, kita sudah membahas tentang mengenal. Nah, setelah kenal mau ngapain? Setelah kenal, ini do it, lakukan, ya kan? Kewajibannya adalah melakukan. Jadi setelah mengetahui Islam, misalkan, Islam itu maknanya nyerah. Menyerahkan urusan kita pada Allah. Tidak ngatur sendiri.
Sudah nyerah saja sudah. Maunya Allah kayak apa sih? Kita milih sesuatu, dua pilihan. Maka nyerah pada Allah. Artinya mana yang paling baik menurut Allah? Mana yang paling baik menurut ajaran Islam ini? Karena Islam adalah ketentuan dari Allah. Milih menantu misalkan. Yang satu sholat, satu nggak sholat. Yang satu sholat tapi apa namanya? Duit nggak begitu punya. Yang satu nggak sholat tapi kaya raya. Pilih mana panjenengan coba? Kan? Pasti pilih nomor 3 kan? Kalau bisa ya milih ya kaya ya sholat gitu kan ya. Itu kalau ada, masalahnya pilihannya nggak ada. Artinya utamakan urusan sholat, gitu nih. Karena ini yang utama. Jadi pandangan Islam seperti apa? Milih teman, yang satu ini kaya tapi omongannya selalu dunia saja. Yang satu ini nggak begitu kaya orangnya, tapi nasihat, ilmu keluar dari mulut dia. Pilihan ada di kita. Kita ikut yang mana? Maka kembali kepada Allah. Islam menentukan, oh milih teman tuh teman akhirat, jangan teman dunia. Teman dunia itu nggak susah nyarinya, gampang. Jinan punya duit, punya jabatan, teman banyak, kemeruyuk temannya. Oke, sudahlah. Kalau jinan jadi kepala apa aja sudah, entah kepala apa ya, kepala pimpinan di perusahaan atau pimpinan di lembaga, itu temannya tiba-tiba banyak. Yang aku teman, yang asalnya musuh jadi ikut jadi teman ya. Kenapa? Kan ada yang diharapkan. Nyari teman dunia itu gampang. Ya. Yang susah nyari teman akhirat. Ya. Makanya kalau kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala ketemu dengan orang-orang soleh, pertahankan. Jadi mari sempat kita coba ajak ngecek ya. Teman kita ini banyak mana? Teman yang baik apa teman yang nggak baik? Kalau teman yang baiknya itu lebih banyak, selamat kita berarti. Tapi kalau teman jeleknya yang lebih banyak, naudzubillah, segera bertobat. Cara ngeceknya gampang kok. Punya lihat di HP-nya, ya. Di HP-nya itu kontaknya itu banyak mana? Banyak mana? Teman akhirat atau teman dunia? Kalau ternyata banyak teman akhiratnya, alhamdulillah bersyukur. Temannya ada ustadz ini, ustadz itu, ustadzah ini, ustadzah itu, banyak teman akhiratnya, insya Allah aman. Grup yang jangan ikuti, ada berapa? 20 grup misalkan, hitung aja berapa yang urusan dunia, berapa yang akhirat. Itu nampak sudah, profil kita kelihatan, ketahuan sudah. Nggak usah ngaku-ngaku berpandangan akhirat. Lawang grupnya diikuti dunia tok isinya. Apalagi maksiat, ya, yang dibahas urusan maksiat, naudzubillah. Maka tadi mengenal Islam. Islam itu nyerah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, menyerahkan keputusan kepada ajaran-ajaran Allah dalam agama Islam ini. Ya, hadirin. Nah, setelah mengetahui itu maka duit lakukan. Ya, ini yang kedua. Ya, jadi kewajiban kita yaitu sebagai konsekuensi dari mengetahui yang berupa iman kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Ya. Baik berupa ibadah-ibadah khusus maupun ibadah-ibadah muta'addiyah. Hadirin, perintah dan larangannya itu ada pecahannya lagi. Perintahnya itu terutama adalah ibadah-ibadah khusus. Ya. Ibadah khusus ini ibadah-ibadah yang ritual, sholat, puasa, ya. Haji, itu yang sudah menjadi ibadah-ibadah wajib. Maka seorang yang mengatakan makrifat pada Allah tapi nggak sholat, waduh, maaf, salah makrifatnya barangkali. Ya. Kan suka ada begitu ya. Wah, kok nggak sholat? Wah, ini kan sudah makrifat ini. Makrifat mana? Makrifat apanya? Makrifat kok nggak sholat? Makrifat kok nggak puasa? Makrifat kok malah jelek-jelekan agama Islam? Marifat kok malah mencaci maki Rasulullah. Marifat kok malah nggak seneng kalau Islam menang. Kita sudah pernah bahas dulu ya. Kalau mengatakan cinta Rasul, cinta pada Nabi, tapi tidak membela apa yang dibawa Nabi, itu omong kosong. Apa omong kosong itu ya?
Jadi ngakunya cinta Rasul, cinta Nabi. Tapi kemudian saat agama yang dibawa Rasulullah ini akan dimenangkan di atas kesyirikan, dimenangkan atas kemunafikan, kok malah ikut nggak setuju. Ada yang nggak beres berarti, ada yang nggak beres. Perlu dicek ulang itu, perlu di-scan ulang, ya. Perlu didatangkan pada ulama ahli tauhid biar di-scan ini. Ternyata ada yang nggak beres dengan tauhidnya. Hadirin Allah, pernah ada pengalaman, ya, ada pengalaman seorang itu zikirnya bagus sudah, zikirnya bagus. Dia menggunakan zikir ya latif, ya latif, ya latif. Ya, itu namanya Allah. Bagus sekali. Ya. Dia menyebut namanya Allah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ada yang nggak beres ternyata. Ketika ada gangguan luar biasa kepada dia. Dari mana ini masuknya? Gangguan ini? Karena kalau gangguan jin ini pasti ada pintu masuknya, kan? Ada pintu masuknya. Di mana ini pintu masuknya? Adalah adanya kesyirikan yang dilakukan. Ternyata kemudian setelah dilacak, aja diskusi, aja ngobrol, belakangan ketahuan ternyata ketika beliau nyebut ya latif itu, ternyata dia disuruh sama gurunya itu untuk membayangkan gurunya. Bayangkan coba. Nyebut asmanya Allah, ya latif, tapi suruh bayangkan gurunya. Coba apa yang terjadi? Bukan kan kesyirikan. Yang disebut asma Allah, tapi yang dibayangkan siapa? Manusia. Nggak boleh dong. Ya. Nggak boleh. Makanya kalau jangan sholat, itu nggak boleh bayangkan sesuatu, ya. Nggak boleh. Sholat, sujud, itu bayangkan ada cahaya di depannya untuk disembah. Jangan. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Jangan membayangkan sesuatu yang sedang kita sembah, jangan. Jadi membayangkan sesuatu, ya, maksudnya sudah paham, ya. Membayangkan ada cahaya yang dia sembah itu adalah suatu cahaya, nggak boleh, nggak boleh. Karena Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Ya. Allah itu tidak sama. Ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama sekali. Tidak boleh kita menyamakan dengan sesuatu. Baik, itu Allah. Yang kedua jadi ya. Jadi apa? Melaksanakan. Jadi berupa ibadah-ibadah khusus dan ibadah muta'addiyah, ibadah yang tambahan, ibadah yang sifatnya itu ghairu mahdoh. Kalau tadi mahdoh, ini ghairu mahdoh. Jadi yang kalau mahdoh itu ritual, ya. Jadi kapannya, bagaimananya itu sudah strict dari Allah Ta'ala. Kalau yang ibadah yang muta'addiyah ini, dalam istilah lain itu ghairu mahdoh, itu tolong menolong misalkan. Itu kan kapannya, dengan apanya, itu kan lebih longgar. Ya. Kalau sholat itu kan kapannya jelas, bagaimananya jelas. Tapi kalau tolong menolong itu bisa berkembang, ya. Nolong itu bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan kapannya, bisa kapanpun, gitu kan. Artinya kalau sekarang kita konsultasi menolong teman kita, misalkan walaupun tidak ketemu, bisa dengan WA, memberi semangat dia, motivasi, itu kan juga menolong, kan? Artinya tolong menolong itu menjadi longgar, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, jihad jalan Allah dan sejenisnya, ya. Jadi ini adalah ibadah-ibadah yang muta'addiyah istilahnya. Itu yang kedua, ya. Jadi melaksanakan, ya. Jadi ini kewajiban seorang mukmin setelah mengetahui terus melaksanakan. Berikutnya yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, ya.
Ad-da'watu ilaih. Jadi ad-da'watu ilaih yakni berdakwah kepadanya. Jadi kalau tadi setelah nomor 1 mengetahui, kedua mengamalkan, ketiga berdakwah kepadanya. Maksudnya dakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berupa syariat Islam dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahmatullah, setelah kita berkewajiban mengetahui, kemudian mengamalkan, kewajiban ketiga adalah mendakwahkannya, ngajak kepadanya, ngajak kepada agama Islam, ngajak kepada Allah, ngajak kepada Rasulullah, ngajak kepada Islam ini. Kita harus mengajaknya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya, serulah manusia kepada Rabbmu, kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Hadirin, perintahnya jelas. Ud'u ila sabili rabbika. Perintahnya adalah serulah kepada jalan Tuhanmu. Ini siapa yang diwajibkan? Setiap muslim. Jadi kalau setiap muslim itu wajibannya sama. Kita semua setelah mengetahui Allah, mengenal Allah, Rasulullah, dan agama Islam, laksanakan. Jadi yang kedua kan, laksanakan apa kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, itu ada semua sudah. Kemudian yang ketiga adalah dakwah kepadanya. Ajarkan ini. Loh, apa itu tidak hanya para ustadz saja, para kiai saja? Oh, enggak. Semua punya kewajiban yang sama. Tentu dengan kapasitas masing-masing. Jenengan bisa ngajaknya ke siapa? Mungkin jenengan bisa ngajak satu negara misalkan, jenengan bisa dakwai sak negara misalkan. Atau mungkin hanya satu provinsi saja yang bisa jenengan kerjakan itu. Atau mungkin sak kabupaten mawon. Atau mungkin sak desa mawon. Atau bahkan mungkin hanya sak RT mawon. Atau mungkin hanya keluarganya saja. Tapi prinsipnya semua punya kewajiban yang sama. Hati-hati hadirin. Saudara, kita mengajak orang lain kepada kebaikan, pahalanya luar biasa. Ad-dalu ilal khair kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu pahalanya seperti yang melakukan. Jadi ngajak orang menunjukkan orang untuk sholat, ya, ngajari orang sholat. Orang itu sholat, pahalanya jenengan juga dapat. Jenengan ngajak di grupnya, di WA grupnya misalkan diajak untuk banyak istighfar. Nyantol dari 100 orang itu yang nyantol 10 orang istighfar semua, maka jenengan dapat pahalanya juga. Maka jangan sampai tidak lakukan, ya, lakukan semampunya, lakukan dengan sekemampuannya. Jadi ini ada kewajiban, ya, mengajak kepada Allah. Makanya kalau kamu menemui orang berlaku syirik, ingatkan semampunya, ya, semampunya. Ingatkan dengan semampunya, mendoakan, ya. Memang inilah kewajiban kita. Kita sudah melakukan, maka ya itulah yang semestinya kita lakukan. Adapun tingkatannya tadi 3 ya, tingkatannya dakwah itu ada 3. Bil hikmah, dengan
kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan memberikan nasihat-nasihat baik, ya. Wajadilhum billati ahsan, dan dengan jika perlu membantah, perlu mendebat, itu berdebatlah dengan baik, ya. Islam itu ngajari logis, ya. Tidak kemudian main kasar, enggak. Islam itu ngajari kita berdakwah dengan baik, berdakwah dengan akal yang waras, gitu ya. Kita berdakwah di situ kok. Ya. Jadi inilah Islam, ya. Sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Tapi jangan keliru, ya. Rahmatan lil alamin itu tidak kemudian istilah kami itu yang gembuk-gembuk tok, nggih. Boten. Islam itu tidak, rahmatul alamin itu tidak yang gembuk-gembuk tok. Rahmatul alamin itu kadang perlu jewer, ya. Jadi jadi Bang, karena perlu seperti kita ini menyayangi menyayangi putra kita, ya. Itu kan kadang ya dipuji, tapi kadang kalau salah ya diingatkan. Masa salah dipuji, kan? Kalau membahayakan ya harus dirampas itu. Misalkan membahayakan bawa pisau, misalkan anak balita kita bawa pisau, membahayakan, dirampas. Dia nangis pun ya sudah, kita rampas. Ini justru sebagai sayang kepada dia, kan? Jadi bukan malah dikasihkan, ya. Itu nggak sayang, malah itu jungkrak nih, ya, jungkrak nih. Maka kalau kita ini pada saudara muslim kita yang lain juga begitu sama. Salah ya diingatkan. Enggak mentang-mentang pakai dalil rahmatan lil alamin, kemudian orang salah dibiarkan. Enggak bisa, no. Salah ya diingatkan. Tentu dengan cara yang baik, kan begitu, kan? Tapi pada saatnya perlu dirampas misalkan. Orang mau bunuh orang misalkan. Kita kan nggak bisa, ya monggo silakan Pak diteruskan bunuhnya, nggak boleh, ya kita rampas, karena memang harus dihentikan kedolimannya, kan begitu. Kalau itu jadi kedoliman, ya. Jadi makanya menghentikan kedolimannya, ya itu adalah bagian dari sayang kita kepada saudara kita. Kemudian yang keempat adalah Ar-Rabi'ah, yang keempat adalah as-sabru alal adafi, yaitu bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Hadirin, jadi urut, ya. Tadi mengetahui apa? Tadi, ya, mengetahui, mengenal Allah, Rasulullah, agama Islam, ya. Kemudian yang kedua mengamalkannya sebagai buktinya apa, ya, harus diamalkan. Ini kewajiban ini. Jadi nggak hanya ngaji kemudian terus gak dilakoni, nggak bisa. Ya, ngaji kita nombok kitab di rumah sampai ribuan kitab, tapi sholat nggak mau, puasa nggak mau, pada orang tua kurang ajar. Ini nggak nyambung, ya. Muslim nggak begitu. Muslim itu apa yang dia tahu, dia paham itu kerjakan. Tahu perintah sholat, kerjakan. Nggak usah nunggu sampai kitabnya 1000, nggak usah. Pokoknya sudah tahu ini langsung kerjakan sudah. Karena bisa jadi umurnya besok sudah habis loh. Wah, nggak usah dijalani dulu, besok-besok aja kalau sudah ilmunya banyak. Ya enggak lah, ya sudah, yang sekarang kita bisa lakukan aja dulu. Ya. Jadi kita bisa sholat, tahu perintah sholat wajib, ya sudah laksanakan. Kemudian dakwahkan, tadi kan? Ya. Jadi dakwahkan, jangan kemudian jenengan tok yang selamat, nggak boleh, harus selamatkan yang lain. Ya. Dan tadi bahkan ada guyonan dari kawan, ya, yang menurut saya benar juga, ya. Mending kita ini
dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Kan gitu ya. Jadi kalau kita ini punya teman, misalkan itu zalim atau enggak sholat itu, ya diingatkan, diperingatkan dengan peringatan 1, 2, 3, begitulah kira-kira ya. Ya dengan cara yang baik ya. Tetapi kan tetap ketegasan jalan. Ini demi sayang pada dia loh. Ya. Demi dia loh itu. Dan kewajiban kita memang ingatkan, gitu kan. Itu lebih baik dipaksa masuk surga istilahnya gitu ya, daripada dibiarkan masuk neraka. Ya. Enggak apa-apa. Dan memang harus kita mengingatkan, jangan kemudian sudah urusan dia nggak boleh. Nggak boleh. Ingat ya, dalam surat Al-Ma'arij yang kapan hari kita pernah singgung, ayat 11, 12, 13 itu kan. Ingat, di akhirat orang-orang sekeliling kita yang akan menuntut kepada kita. Mereka nuntut kepada kita. Ya. Di akhirat itu saling menuntut. Istri menuntut pada suaminya. Anak menuntut pada orang tuanya. Orang tua akan menyalahkan anaknya. Begitu seterusnya. Tetangga dan tetangganya. Kenapa? Ketika mereka divonis masuk neraka, mereka akan berusaha meringankan siksanya itu dengan cara itu. Dia tidak mau disalahkan sendirian. Dia seakan-akan mencari kambing hitam. Ya Allah, jangan salahkan saya ya Allah. Kenapa saya masuk neraka? Misalkan naudzubillah. Oh, karena kamu nggak sholat. Oh ya Allah, dulu itu bukan karena salah saya itu. Saya nggak sholat tuh karena itu tuh. Istri saya itu diajak sholat nggak mau terus. Atau malah diajak jalan-jalan misalkan gitu. Dia nyalakan istrinya atau nyalakan anaknya. Itu anak saya dulu itu rewel itu semalaman, saya nggak sholat isya. Akan menyalahkan, saling menyalahkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus diingatkan, kita harus berusaha ingatkan itu semaksimal mungkin, karena sebelum terlambat kita akan dituntut oleh mereka di akhirat ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat tadi adalah kita bersabar ya, bersabar atas ujian-ujian atau apa yang ada di dalamnya, gangguan di dalamnya ya. Jadi kita berusaha agar bersabar ya, bersabar ketika melaksanakan ketaatan pada Allah, bersabar ketika kita mengikuti Rasulullah, ya kan? Bersabar. Ya sudah, Rasulullah mutus kayak begini kok, ya sudah, ikuti aja sudah. Ya, jadi istilahnya adalah taat tanpa tapi, ya, taat tanpa syarat dan tanpa tapi. Jadi nggak ada lagi syarat ya. Pokoknya sami'na wa ta'na. Ya. Itu memang dalam ketaatan ya. Kemudian kita berusaha menjaga itu, ya, bersabar. Gangguan-gangguan pasti ada ya. Jangankan kita ya, jangan kita. Rasulullah ada itu diganggu terus ya. Kurang baik apa Rasulullah kan? Manusia terbaik bahkan. Manusia terbaik ya. Tapi gangguan terus ada kan? Yang nggak suka itu ada. Apalagi kita ya. Kita yang masih belajar ya. Ada yang nggak suka, oh biasa aja, sudah nggak apa-apa. Mungkin ada yang komentar, alah baru ngaji kemarin aja sudah dakwah, sudah nggak usah dipedulikan, biasa aja sudah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah. Ya. Bisa Fatihah aja sudah ngajari orang, nggak apa-apa. Oh yang diajari mah nggak ngerti Fatihah kok, kan nggak apa-apa juga. Apa harus khatam Quran dulu baru ngaji, baru ngajar ngaji? Ya, nggak ada syarat begitu. Ya. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mengajarkan yang nggak tahu, itu nggak boleh. Itu semakin ruwet nanti. Ya. Orang nggak ngerti televisi, ngajari ngereparasi televisi, apa yang terjadi? Konslet, kan? Jadi ya sudah, yang diajarkan apa yang dia tahu saja, nggak apa-apa sudah. Karena inilah caranya kita, komitmen kita, mengajak, ya, mendakwakan, kemudian kita bersabar, ya,
bersabar. Cercaan, cacian, makian itu biasa, ya biasa. Justru menambah semangat kita. Ya. Ada yang komentari misalkan, ya macam-macam lah, ya orang menutup auratnya, ya pakai hijab itu sudah ada yang komentari misalkan, sekarang kayak kayak orang Arab misalkan. Emang kenapa? Kan? Emang kenapa? Wong ini adalah pelajaran dari Rasulullah, ya kan? Jadi apapun yang Rasulullah contohkan, Rasulullah ajarkan, ya kita sami'na wa ta'na, ikut aja sudah. Nggak peduli pada dianggap kita ini kayak orang Arab kayak apa, nggak urusan lah. Yang penting kan kita ingin mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Ya, semoga kita semua selamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bahkan seandainya kita ketika mengajak orang itu kemudian dicaci maki, ditolak, bahkan kemudian disakiti, ya, itu bersabar saja. Karena mengajak orang itu terutama yang nahi mungkar, ya. Kalau amar ma'ruf, sekarang ngajak orang sholat itu amar ma'ruf namanya, ngajak kebaikan. Ngajak orang sholat, ayo sholat kan, ya. Itu mungkin tidak ada yang marah. Paling pol kan ya sudah kamu berangkat aja sendiri. Tapi kalau nahi mungkar, mencegah keburukan, nah itu kewajiban juga kan kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mungkin tidak sampai berisiko yang besar, ya, tapi nahi mungkar itu yang risikonya besar. Ada orang main judi, jenengan cegah, jenengan larang, apa yang terjadi coba? Ya kan? Loh, kalau nyuruh orang sholat mungkin paling pol ya tadi itu kan. Tapi kalau mencegah keburukan, apa yang terjadi? Pasti resikonya lebih berat. Ya, maka bersabar saja. Jadi ini adalah risiko, ya, yang harus dihadapi oleh seorang Muslim. Ya, maka setelah kita mengetahui, laksanakan, dakwahkan dan bersabar, ya. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya, dan sungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Hadirin, kalau kita misalkan ngajak orang kebaikan itu nggak direken, itu biasa. Rasulullah juga begitu kok dulu, nggak direken. Bahkan disakiti, ya, Rasulullah juga disakiti. Lihat kaum-kaum terdahulu, ya. Nabinya itu kurang mulia apa coba, mau Nabi Allah? Kurang baik apa coba? Tapi masih ada juga yang nggak suka. Ada yang dilempari, ada yang dikucilkan, ya. Dikucilkan. Ada yang disakiti. Kalau sekarang kita ini dikucilkan orang karena dakwah kita, itu mah biasa banget, nggak direken, ya, dibully misalkan, aduh itu biasa banget, sudah sabar saja, ya. Kita yakin ini sesuatu yang benar, kita yakin ini adalah perintah dari Allah, kita yakin adalah contoh Rasulullah, maka sudah pertahankan sampai mati, insya Allah, ya. Jadi disakiti sekalipun biasa, karena Rasul terdahulu, ya, para Rasul terdahulu juga seperti itu. Ada yang digergaji bahkan coba, ya, Nabi terdahulu itu digergaji, ya, Nabi Zakaria, Yahya, ya, itu kan disakiti, ya, dibunuh oleh umatnya sendiri, ya. Maka bersabar saja, ya, sampai Allah mendatangkan pertolongannya. Nah, pertolongan ini memang kadang-kadang
pertolongan dalam arti tidak selalu pertolongan itu datang ketika nabinya masih pendakwahnya ini masih hidup ya. Mungkin pertolongannya adalah setelah mati, baru kemudian Allah menyadarkan ternyata yang dibawa dia benar. Ternyata apa yang dia bawa itu ternyata jalan yang lurus ya. Tinggal jalan yang insya Allah diridhoi Allah ya. Hadirin, memang kita ini hidup ini terus mencari jalan itu ya. Mencari jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Ya, hidup kita ini singkat sekali ya. Sudah banyak orang di samping kanan kiri kita yang meninggal ya. Yang kemarin lusa masih sama kita sekarang sudah meninggal ya. Orang tua kita, ini saudara kita sudah meninggal. Mereka sekarang bertanggungjawab amalnya masing-masing. Maka sebelum kita mengikuti mereka untuk masuk ke alam barzah, persiapkan baik-baik. Persiapkan, tata hidup ini, tata. Siapkan anak-anak kita. Seandainya kita tinggal suatu waktu, dia tetap sholat. Tata harta kita. Sampai suatu kita tinggalkan, harta kita sudah selesai kewajiban kepada Allah Ta'ala. Zakatnya sudah selesai. Kalau perlu segera wakafkan wakafkan harta kita. Wakafkan sehingga menjadi sangu kita di akhirat nanti. Percuma toh kalau kemudian kita nyari banyak, kita tinggal mati. Jadi milik siapa? Milik ahli waris kan? Apa nggak boleh meninggalkan sesuatu ahli waris? Oh iya boleh. Persiapkan untuk mereka. Tetapi jangan lupa panjenengan sendiri lo apa? Ya? Sudahkah kita beramal jariah? Ya. Jika belum, beramallah ya sebelum mati. Ya. Jadi amal jariah kita mungkin siapkan untuk anak-anak yatim, siapkan untuk fakir miskin. Ya. Nah, ini kewajiban kita. Ya. Baik, hadirin Allah, sampai di situ. Jadi ini adalah 4 hal tadi ya yang kewajiban kita mengetahui apa? Mengetahui tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Kemudian yang kedua adalah mengamalkannya sebagai konsekuensi dari mengetahui tadi. Mengenal Allah dan ngerti kewajiban kita kepada Allah, ngerti hak-haknya Allah itu apa. Itu baru mengenal, kemudian melaksanakan. Ya. Yang ketiga terus apa? Mendakwahkannya, ya, mengajak kepada orang-orang sekitar kita. Yang keempat, bersabar di dalamnya. Ya. Jadi kita bersabar, melaksanakan kewajiban juga sabar, ya, mendakwahkan juga sabar. Ya. Karena memang inilah jalan para rasul. Ya. Seperti kalau kita baca Fatihah, itu kan ihdinas siratal mustaqim, kan ya? Kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yakni jalannya orang-orang yang mendapat nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kan? Baik dari kalangan umat-umat yang luar Islam, ya. Maka kita minta pada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Siapa yang dapat nikmat ini? Siapa orang yang dapat nikmat ini? Mereka adalah minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya. Jadi jalan yang lurus itu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang solih, orang-orang yang mati syahid. Ya. Ini jalan yang lurus ini. Nah, sekarang mari kita cek ini. Jalannya Nabi itu apa ada yang enak? Ini kan minta bolak-balik minta jalan yang lurus kan, jalannya para Nabi kan. Sekarang ini mari kita sadari, jalannya Nabi itu ada yang enak tak? Nabi ini hadirin, tidak ada yang hidup enak-enakan, tidak ada. Mereka pasti menghadapi cobaan, menghadapi hujatan, menghadapi bulian, ya. Bahkan menghadapi pedang, ya. Jadi kalau dengan berulang kali minta jalan yang lurus, minta
jalannya para nabi ini yang siap. Ya memang itu yang kita minta. Makanya kan kadang-kadang kita ini kan enaknya aja gitu. Pingin masuk surga tapi di dunia pingin bahagia, selamat-selamatan, ya apa namanya? Nggak ada resiko itu ya. Nggak bisa lah. Pasti ada resiko, pasti. Tetapi bagaimana kita menyikapi dengan bijak, menyikapi dengan baik ya. Jadi karena memang Allah menciptakan setan juga dari golongan jin dan manusia itu yang memusuhi para nabi ini, memusuhi orang-orang beriman. Jadi nggak bisa, nggak punya musuh itu nggak bisa. Pasti ada musuhnya, pasti itu. Oh, nggak ada setan kok yang Allah ciptakan itu dari golongan jin dan manusia. Maka yang ya siap saja ketika emang ada ujian, siap saja sudah. Memang inilah resiko ya, resiko. Jadi umat Islam umatnya Rasulullah, kita sudah sadar sejak awal, sudah siap, memang inilah resiko.